Morning? Once again. Yes. Everyone greetings to Mr. Muhammad. Oke, good afternoon. Baik, apa kabarnya? Baik. Iya, baik. Ini jam-jam terakhir ya, Nak ya. Oke. Kalau jam-jam terakhir ini biasanya si Queen ngantuk. Biasanya juga si Bagas ngantuk. Sama-sama ngantuk ya tidur, gitu ya. Walaupun tidurnya beda rumah. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, ya, terima kasih. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, ya. Kemarin kita sudah panjang lebar tuh bicara tentang virus, begitu. Nah, hari ini kita akan masuk lagi ke materi kita virus juga, begitu. Tapi sebelumnya ada baiknya kita buka dengan doa, ya. Baik, siapa yang mau mimpin doa? Baik, silakan. Bagas, pimpin doa, Nak. Okay, friends, let us pray. Thank you, God, for this beautiful afternoon. Now we want to study. Please bless us so we can study well. Thank you, God. Amen. Amin. Thank you, Bagas. Baik, ketua kelasnya mana? Ya, Alicia. Hari ini ada berapa orang, Nak, yang gak hadir? Ada 4 orang, Sir. 4 orang ya. Siapa aja, Nak? Cheryl, Mandy, Edgar, dan Samuel. Cheryl, Mandy, Edgar, Mandy, Edgar, dan Samuel. Samuel. Ada kabar apa? Ada keterangan izin. Yang izin siapa? Yang izin semuanya. Semuanya izin? Izin ya. Berarti bukan karena sakit ya. Alhamdulillah kalau bukan sakit ya. Kalau izin kan kesibukan selebritis kita nggak tahu. Oke? Baik. Hari ini ya kita akan coba untuk melanjutkan pembelajaran kita ya. Saya akan share screen dulu, Nak. Ya, pembelajaran kita topik kemarin siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Ada yang masih ingat nggak ya? Jangan-jangan satu hari udah lupa. Siapa? Kai atau siapa yang duluan tadi? Kai dulu deh, Kai. Kai kemarin pembelajaran kita apa, Nak? Tentang virus. Tentang virus. Ada yang lebih tajam lagi. Coba Alicia. Sejarah, ciri, dan struktur virus. Sejarah, ciri, bentuk, Dan struktur. virus. Coba satu orang yang Mr. Loma mau tanya. Kira-kira kemarin satu orang aja deh. Coba sebutkan ya tokoh atau ahli kemarin yang satu orang aja ya. Yang kira-kira siapa namanya yang meneliti tentang virus? Angkat tangan dulu. Ya, coba, Nak. Dimitri Ivanovsky. Ada lagi yang lain? Ya. Adolf Meyer. Ada ya? Siapa lagi? Selain Dimitri Ivanovsky ada? Adolf Meyer. Satu lagi? Ada nggak? Yang lagi? Dimitri Ivanovsky, Adolf Meyer. Ada lagi? Ayo, ya, Nak. Wendell Stanley. Satu orang lagi tuh, yang orang Belanda tuh. Martin Benjernik. Iya, Martin Benjernik. Ada 4 ya yang kita teliti, yang orang-orang yang ahli meneliti tentang virus ya. Oke. Nah, kemarin ada tuh saya bilang tuh ya, kalau kalian masih ingat tuh pas teman-temannya maju ke depan bahwa virus itu ada alat penusuk. Ya kan? Alicia yang kemarin ya? Ada alat penusuk gitu ya. Kemarin Mr. Holmes jelaskan alat penusuk itu untuk apa, Alicia? Jarum penusuk, Sir. Untuk jarum penusuknya. Iya, namanya jarum penusuk. Ya, untuk apa? Untuk masuk ke sel inangnya. Untuk masuk ke sel inang. Ngapain dia masuk ke sel inang? Nah, hari ini coba next, Nak, ya. Hari ini kita akan masuk ke topik yang baru, tetapi sebelumnya kalau Mr. Holmes tanya nih, ya. Alicia ini lagi pakai masker ya. Oke. Kemudian Zezi lagi pakai masker. Kenzi. Kemarin kita pas pandemi semua harus diwajibkan pakai masker. Benar ya? Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab kenapa harus diwajibkan pakai masker? Angkat tangan. Ya, Kaitaro. Supaya tidak ada penularan. Betul ya? Karena virus itu ukurannya kecil, gampang tertular.
Emang kalau virus itu dari Bagas ke Mr. Holmes tertular, apa yang terjadi kepada Mr. Holmes? Kira-kira virus di tubuh Mr. Holmes bertambah banyak nggak? Berarti virus berkembang biak kan? Itu sebabnya kalian katakan kemarin bahwa virus itu termasuk makhluk karena bisa berkembang biak. Hari ini kita akan berbicara sebenarnya virus itu bisa berkembang biak dengan cara seperti apa sih, Sir? Hari ini Mister mau kalian anak-anakku di kelas 10B mampu mengidentifikasi bagaimana virus bereplikasi. Karena memang tujuan kita hari ini adalah anak-anakku sekalian yang ada di sini mampu mengidentifikasi bagaimana ciri virus itu bertambah banyak. Bagaimana cara reproduksi virus sehingga virus itu mampu menyebar ke sel-sel tubuh kita. Oke? Ya, caranya ada dua, ada secara litik dan lisogenik. Apa bedanya? Hari ini akan kita identifikasi. Oke? Baik, selanjutnya kita akan lihat tentang bagaimana lisogenik dan lisik ini sama seperti kemarin nih. Mr. Holmes mau kalian lebih aktif lagi. Ya, saya mau kalian siswa sekarang ini mampu berliterasi dengan baik. Mampu memahami teks, mampu memahami audio dengan baik. Maka saya akan kasih kesempatan kalian untuk berliterasi. Kemudian saya kasih kalian waktu berpikir ya dengan teks dan video yang akan Mr. Holmes berikan. Kemudian saya ingin kalian semakin bergotong royong, bekerja sama satu sama lain. Dengan cara apa? Dengan cara berpasangan. Begitu ya. Kemudian yang terakhir saya mau kalian berbagi, ya. Saya mau kalian berbagi info, berbagi ilmu dengan teman-temannya yang lain. Begitu ya. Itulah yang disebut dengan think, pair, and share. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, yaitu materi reproduksi sel atau reproduksi virus atau replikasi virus, bisa dilihat dulu video berikut ini ya. Buka nggak? Directs every activity. Protein-making machinery in the cell reads the cell's own DNA and makes sure the cell proteins go where they're needed. Viruses have their own genetic code, but they don't have the machinery to copy their DNA. So viruses need your cell's machinery to reproduce themselves. A virus starts this process by using the keys on its surface to gain entry. Like a Trojan horse, it enters the cell. The virus releases its own DNA into the unsuspecting cell and hijacks the protein-making machinery. Now, this vital cell function becomes an assembly line for new virus particles. No longer in service to your body, the cell now serves the virus, manufacturing thousands of new virus particles, which are released to enslave more cells, thousands and thousands more. Oke, sekali lagi ya, kita putar ya. Sekali lagi, karena saya akan minta nanti kira-kira menurut kalian ya, apa isi dari video ini. Sekali lagi ya. Every cell in your body is a tiny factory, constantly making proteins. Your genetic code, or DNA, directs every activity. Protein-making machinery in the cell reads the cell's own DNA and makes sure the cell proteins go where they're needed. Viruses have their own genetic code, but they don't have the machinery to copy their DNA. So viruses need your cell's machinery to reproduce themselves.
A virus starts this process by using the keys on its surface to gain entry. Like a Trojan horse, it enters the cell. The virus releases its own DNA into the unsuspecting cell and hijacks the protein-making machinery. Now, this vital cell function becomes an assembly line for new virus particles. No longer in service to your body, the cell now serves the virus, manufacturing thousands of new virus particles, which are released to enslave more cells, thousands and thousands more. Oke, baik. Next, nak. Ya. Coba Alicia berdiri. Bisa? Oke. Andrew, Alicia. Coba menurut Alicia dari video yang sudah kamu lihat tadi, begitu? Kira-kira menurutmu apa yang bisa kamu tangkap dari video yang tadi? Jadi virus itu membutuhkan cairan atau tubuh kita buat bereproduksi karena mereka tidak bisa bereproduksi sendiri. Oke, satu. Dan setelah mereka masuk ke sel inang atau tubuh kita, mereka akan tubuh kita akan menghasilkan virus, berarti virus berkembang biak lebih banyak dalam tubuh kita. Good. Tepuk tangan. Oke, benar ya nak ya? Dari info video tadi, tuh, itu benar-benar berarti Alicia sangat memperhatikan tuh tadi, ya. Dari info tadi bahwa memang virus itu butuh inang, tetapi ada yang dimasukkan loh, ya. Tadi bicara DNA, benar ya? Ada DNA yang sangat berperan aktif dalam proses reproduksi virus, begitu ya? Untuk lebih jelasnya, ya, coba dilihat di WA grupnya, nak. Saya akan kirimkan link, ya, link LKPD tentang reproduksi virus. Oke, udah, nak. Kemudian coba dicek di link tersebut, nak, ya. Nanti di sana akan ada LKPD tentang reproduksi virus. Kemudian nanti di situ ada video, dibuka LKPD-nya semua. Coba dibuka LKPD-nya semua. Ada link video nggak di sana? Ada ya? Nah, saya mau anak-anakku sekalian, tolong kalian berliterasi dulu tuh, oke, tentang reproduksi virus, dan kalian perhatikan ya video yang ada di LKPD tersebut. Kemudian saya akan kasih kalian waktu sebanyak, saya kira cukup 15 menit. Oke. Tuliskan, catatkan apa yang kamu ketahui untuk menjawab soal-soal yang di LKPD. Bisa, nak? Bisa? Baik, selamat berliterasi. Silakan pakai earphone-nya, nak, kalau untuk nonton video yang di LKPD. Gak apa-apa. Sama seperti kemarin ya, nak, ya. Silakan kalian bisa mengerjakannya di Canva atau di template yang sudah Mr. Holmes sediakan. Ya. Perhatikan videonya benar-benar ya. Di video itu jelas sekali bagaimana DNA virus yang masuk ke sel inang. Oke? Bisa? Nah.
Ada pertanyaan? Untuk pertanyaan nomor 2, ya, tolong benar-benar diperhatikan, ya. Coba pertanyaan nomor 2 mana Bagas? Oke. Untuk pertanyaan nomor 2, nah, ya. Saya ingin kalian memahami, ya, manakah yang lebih berbahaya bagi tubuh manusia atau katakanlah sel, begitu? Ya. Reproduksi virus secara litik atau lisogenik, ya. Jadi jangan sampai kamu harus memilih. Jadi kamu analisis dulu dari proses perkembangannya, dari proses tahapan-tahapannya. Menurut kalian mana yang lebih berbahaya? Begitu ya. Nah, tolong nanti dikasih argumennya nak untuk itu. Ya, silakan. Buku aku di ya, kasih. Ya. Lima menit lagi ya. 5 menit lagi tolong untuk pekerjaan atau jawaban mandiri sendiri-sendiri tolong langsung di save. Dan nanti saat kalian berpasangan, tolong jawabannya jangan diubah lagi. Lomba apa? Coba ini yang 17-an kemarin. Kalian TikTok kan gitu. Margo ya. Kamu buat apa tuh? Main mappingnya gitu? Oh iya. Ih. Coba lihat tuh. Perbesar coba. Oh, ini nomor 1, nomor 2 gitu. Tapi nanti kamu harus mampu menjelaskan ini loh nak, ya. Setiap tahapan itu biar lebih bagus, ya. Siap. Rena, aman nak? Kamu cara ngejawab yang ini kotak yang kosong apa kamu? Nanti apa? Teks, nah, Ini terus. langsung diisi di bawah begitu. Oh, ya ya, oke. Empat menit lagi ya. 4 menit lagi.
Kamu pakai apa? Pakai kanvas. Pakai Canva. Oke, 1 menit lagi ya. Jangan dikumpul dulu nak. Nanti setelah ini kalian saya minta untuk berpasangan, ya, diskusikan dengan teman kamu, dengan pasangan kamu, jawaban yang paling tepat menurut kalian. Nanti saya minta kalian ke depan untuk mempresentasikan hasil tersebut. Oke? Kai bisa minta tolong nggak? Nah, kamu pindah ke belakang aja, biar nanti ini untuk tempat orang. Ya. Oh, asal ya. Ya, kamu ke belakang. Oke, boleh nak. Baik, hitungan 1 sampai dengan 5. Selesai, gak selesai, ya, saya minta kalian langsung stop. Begitu, tolong di save pekerjaan yang sudah kalian coba kerjakan dengan baik. Begitu ya. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Silakan di save. Baik. Selanjutnya, ya, saya minta kalian untuk berpasang-pasangan. Silakan diskusikan jawaban yang menurut kalian, ya, yang menurut kalian yang paling tepat. Oke, ini yang hadir berapa orang nggak? Berarti 21. 21 ya? Benar ya? 21. Oke. Saya minta 1 orang untuk jadi notulen saya, supaya benar berpasang-pasangan maksudnya. Saya minta Bagas. Silakan Bagas, kamu ke depan nak. Kamu notulen aja nak hari ini. 21 nih. Ya. Silakan nak kamu bantu Mr. Holmes di sini. Oke, tugasnya Bagas nanti adalah pertama, ya, Bagas tolong bantu Mr. Holmes nanti untuk melihat juga teman-temannya yang aktif untuk berdiskusi siapa. Begitu? Kemudian membantu Mr. Holmes. Kemudian nanti tugasnya Bagas adalah untuk mencatat kira-kira, ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya untuk yang lagi presentasi.
dan siapa yang menjawab. Begitu ya? Baik, saya tentukan pasangan-pasangannya. Setelah saya tentukan, mejanya diangkat, dirapatkan ke meja pasangannya. Begitu nah ya? Oke, silakan yang berpasangan mulai dari depan aja. Dari depan yang berpasangan kalian berdua. Silakan, hati-hati nak. Oke. Dirapatkan. Kemudian yang berpasangan selanjutnya adalah siapa nih? Coba saya biar lebih berkolaborasi ya. Ella dengan Alicia. Silakan. Ella dengan Alicia ya, dirapatkan. Kemudian kalian berdua boleh ya, Rachel dengan Jocelyn. Kemudian Kai dengan Lovina. Kai dengan Lovina. Coba Kai dengan Lovina. Dengan Kai dengan Lovina, dia jadi apa ke sini nak? Ini dirapatkan di sini. Si Kai pindah nanti ke sini. Oke, dasar itu. Kai, kamu pindah ke sini, Kai. Oke. Kamu di sini nak. Oke, kamu dengan William. Kamu tepatnya dengan William nih. Berpasangan hari ini. Oke. Lebih aktif. Kemudian selanjutnya Keitaro dengan Matthew. Sini nak. Kayaknya kamu lebih idealnya kamu yang ke sini. Bukan ya? Kamu yang ke sana ya? Ya, kamu yang ke sana. Mejanya ini aja kan? Ya, enggak. Matthew yang ke Ketaro. Oke. Kemudian kalian berdua nak. Kalian sudah benar berpasangan hari ini, betul? Ya. Berpasangan hari ini. Kalau satu meja cukup nggak sih? Bentuknya kecil tuh. Cukup nggak? Cukup kayaknya. Yang benar. Kamu benar cukup. Kayaknya. Cukup nggak? Nah, oke. Selanjutnya Queen dengan Zezi, Kenzi, kamu di sini nak. Kenzi, kamu di belakang nak. Ayo. Pindah ke sini. Ya, pindah ke sini nak. Kamu dengan Queen, angkat, ya di sini. Ya. Kamu sama John berarti ya. Sudah. Saya mau pilih-pilih temannya dulu. Kemarin itu hasilnya kurang bagus, Michael dengan Juan, benar? Kalian berdua sudah. Oh, oke. Nah, sepertinya kamu langsung. Betul, ya. Oke. Baik. Kalian di sini. Aku nggak bisa maju, Sir. Kalian? Oh, kamu yang di sini. Oke, silakan. Saya kasih waktu 15 menit ya. Ya. Kalau mau dibuat kanva terbaru, hasil diskusinya nggak apa-apa. Ya, sekreatif mungkin. Oke. Bagas, kamu hadap ke sini nak. Ke belakang. Ya, kamu hadap ke belakang. Ya. Di jamu diputar. Oke, silakan. Selamat berdiskusi.
nanti aku edit master gitu. Jadi nanti bisa tahu aja jam jam. Seperti Ya, sama mic up. Ini kan mau lagi diskusi nih kalian. Nah tadi kan hasilnya sendiri sudah ada ya. Udah. Nah sekarang yang mau diskusi terserah. Ini kan udah di save as nih. Udah. Nanti kalian buat lagi format lagi untuk kalian berdua nih hasil diskusinya seperti apa. Gitu ya. Mau dipakai Canva boleh, mau pakai yang mana aja boleh. Gitu. Kayak punya ini kan tugasnya Mandiri Juan kan? Iya. Nah, cari yang lain lagi, kalian berdiskusi lagi. Tanpa mengurangi kontennya, isinya ya. Isinya harus jelas juga. Oke. Pakai punya gue aja. Jangan deh. Nanti diskusinya kayaknya nggak tepat nih. Sini aja nih, yang bener lah. Kalau kurang itu, takutnya mbak. Ini laptopnya rusak. Jatuh. Dirapatin aja itu nak. Iya. Dari Sogyani kalau dibentuk ya. Gitu. Tapi kalau menurut aku di detik tuh lebih bahaya. Detik lebih bahaya karena itunya pecah gitu loh. Ini sir mau bilang lewat WA kita ada kebingungan dikit sir. Kebingungan minta yang sponsor. Oh iya. Kenapa nak? Gimana sir ya bilangnya ya? Yang mana? Kan nomor 1 sir. Iya kita kan ini nomor 1 apa nomor 2 lagi. Betul, kan hasil diskusi kalian. Oh. Tadi kan hasil kerjaan sendiri kan. Ini kerjaan di sekarang nih. Digabung nih, ya. Jadi ambil ini. Nah, kedua pemikiran kalian ini digabung nih. Menurut kalian jawaban yang paling tepat mana nih? Lisis atau lisogenik yang paling berbahaya tuh? Oh kita Iya, analisis lagi. Lihat tahapan-tahapannya. Oke? ada gambar itunya.
masuk keluar sama produksi. Ya caranya dia berkembang. Ini kan perbedaannya kan cara mengambil alih DNA-nya kan. DNA sel inang itu kan. Nah, nanti pada saat dia nanti mengambil alih DNA inang, nanti perbedaan litik dan lisogenik kamu bisa tentukan dong dari tahapannya, gitu kan? Nah, nanti setelah dia berlisogenik dia kemana nih? Oke? Jadi nanti dari tahapan itu sebenarnya kalau kamu baca literasinya itu, sebenarnya kalian bisa menganalisis kok mana yang lebih berbahaya atau jangan-jangan sama-sama berbahaya. Oke? Di ini ya, di literasi lagi. Hah? Oke. Kalau bereplikasi itu artinya dia menduplikat. Kalau sintesis ada proses pembentukan. Yang disintesis itu kan, kalau kemarin kamu belajar struktur virus itu, strukturnya kan banyak tuh ya, kapsid, bagian protein, ada ekor, gitu ya. Nah, sementara kalau dikatakan replikasi DNA, dia khusus DNA-nya aja yang bertambah banyak. Kalau dia sintesis berarti bagian-bagian tubuh yang lain terbentuk. Nggak mungkin dong satu virus hanya satu DNA doang tanpa bagian-bagian yang terbentuk. Jadi terbentuk dulu bagian-bagian yang lain, baru nanti ada DNA-nya, baru terbentuk virus baru kan. Itu namanya proses sintesis. Sekali lagi ya. Makasih ya, Sir. Oke. Menurut aku itu yang siklus karena lebih banyak virus. Udah bisa nggak kalian tentukan mana lebih berbahaya? Udah? Yang lebih berbahaya. Menurut kalian? Udah ada jawabannya? Ada. Nanti kasih alasannya ya. Iya, iya. Kita lihat. Oke. Tapi kalau alasannya aku ya Iya. Pengembalian virus.
Oke, baik. Hitungan 5, 4, 3, 2, 1, stop. Silakan di-save. Oke. Nah, ini akan saya ubah ya. Ini akan saya ubah. Sebelum kita mulai, tolong dikirimkan tugasnya ke Google Classroom dulu. Oke. Ini akan saya ubah. Kemarin kan kita ngirimnya terakhir ya. Sekarang biar lebih valid nih. Nah, biar lebih valid, saya minta kalian kirimkan LKPD 2 di Google Classroom sekarang. Kemudian kita akan bahas. Oke? Baik. Silakan Nak dikirimkan di Google Classroom. Waktunya cukup 2 menit untuk mengirimkannya di Google Classroom. Baik tugas mandiri maupun hasil diskusinya, ya. Tapi berdasarkan research. Ya, orang-orang. Tapi yang ini gimana? Ini jawaban aku mandiri. Yang ini. Yang jawaban mandiri, yang berkelompok. Tuh. Kan ada kalian yang berkelompok mana? Yang ini. Ya udah. Di ya. Kalau berkelompok ditulis nama pasangannya ya. Ya, mau tanya ya, ini bisa ya. Oke, baik. Coba. Ada nggak? Coba. Udah jawab belum? Sudah? Yang tadi. Coba Andrew. Dulu nih. Kenapa nggak di sini? Saya kasih ini aja. WA Mr. Ronald sekarang. WA Mr. Ronald hasilnya. Oke, dari laptop Mr. Ronald ya. Simpan aja. Saya WA hasilnya. Saya bukan dari Mr. Ronald aja. WA ya. Segera ini ya.
Adriel dan Matthew, sorry. Oke. Baik. Stop kan? Satu. Oke, baik. Jadi ini adalah pertanyaan yang diberikan oleh Sir Holmes untuk kita. Ini adalah jawaban kami. Mana nak? Terus operatornya. Ini. Yang kali ini. Oke. Pertama, tahap pelekatan lagi melekat pada suatu bakteri. Yang kedua, tahap penetrasi DNA fage dimasukkan ke dalam sel inang. Yang ketiga, fage disisipkan pada kromosom sel bakteri. Yang keempat, kromosom yang telah tersisip profage mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Yang kelima, pada kasus yang jarang terjadi, profage dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk masuki siklus titik. Dan tahap tersebut dapat berulang penetrasi. Saya menjelaskan siklus titik. Tahap replikasi dan
Ya. Nah, mudah-mudahan udah benar nih, gitu. Baik, sebelum nanti Mr. Holmes simpulkan, ada yang mau bertanya, nak? Jocelyn, ya, silakan, nak. Dicatat, nak. Tolong, Mas Jocelyn tadi berarti ini Jocelyn tadi. Yang mana tadi, nak? Ya, ulangi, nak. Di sini kan kita lain dalam siklus isogeni, virus tetap diam dan tidak menghasilkan bakteri baru. Ia tidak secara langsung membahayakan bakteri. Artinya kalian mengatakan kan lisis yang paling berbahaya. Oke, satu disisipkan, DNA disisipkan. Satu inilah kurang bagus ya, Mut. Ya. Kamu mau melihat yang mana? Coba. Oh, nggak kelihatan. Kayaknya tampilan kalian kurang. Ya. Karena kayaknya kalian tarik ke bawah. Coba tarik. Oh iya.
bisa hidup dan dibilang karena virus itu hidup dan bisa bereproduksi. Absorpsi, ya. Itu ada penetrasi. Dan komplikasi dan replikasi. Berikut untuk singkatnya, ini adalah proses absorpsi, dan ini penetrasi, ini sintesis, ini replikasi, ini transitan, dan ini lisis. Ini untuk yang lipid. Dan untuk yang isogenik di sini ada kalau dari absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembahasan, dan sintesis. Ini akan dijelaskan. Rambut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dalam sel ini dan untuk memasuki ke dalam sel. Tiga sintesis dan replikasi. Ini prosesnya menghancurkan DNA sel inang yang kemudian digantikan oleh DNA virus. Selanjutnya berlangsung tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Dauritik prosesnya sama, tapi bedanya itu saat praktek. Ini masih dalam proses dauritik. Ini untuk tahap keempat. Yang presentasi siapa aja? Asam nukleik dan protein hasil sintesis dari replikasi direaktif menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion baru. Lisis adalah proses selanjutnya. Virus mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Habis itu partikel virus yang baru akan keluar dari sel inang dan menyerang sel inang yang lain. Dan ini ada Dan ini ada daur isogenik. Pertama ada absorpsi dan penetrasi sama dengan daur litik sebelumnya. Dan yang membedakan adalah di bagian penggabungan dan tahap-tahap berikutnya seperti pembahan dan sintesis. Oke, untuk penggabungan itu jadi DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri sehingga membentuk profag. Dan di sini ada pembelahan, jadi jika sel inang membelah maka anakannya akan mewarisi sifat profag juga. Dan untuk sintesis tahap terakhirnya, jadi profag aktif keluar dari kromosom bakteri dan sehingga menyebabkan DNA bakteri hancur. Jadi menurut kami proses litik lebih berbahaya karena pada siklus litik sel bakteri inang pecah dan anakan virus keluar untuk memperbanyak diri pada sel lainnya. Dan juga sel litik ini prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan isogenik. Sekian presentasi dari kami. Baik, silakan ada yang mau bertanya, Nak? Satu soal aja cukup. Bagi yang mau, kalau tidak ada saya akan menyimpulkan. 3, 2, 1, yuk ada? Berarti sudah jelas ya? Jelas, baik. Terima kasih. Terima kasih Lovina. Baik, thank you. Baik, anak-anakku sekalian, kalian sudah baca. Artinya kalau kalian bahas sangat gampang ya untuk membedakannya. Tapi Mr. Lomes akan coba menyimpulkan. Oke? Mr. Lomes akan coba menyimpulkan. Boleh diperhatikan ke depan? Oke. Baik. Dari pertanyaan teman-temannya tadi, ya, saya mencoba untuk mengasih sebuah kesimpulan. Oke, di mana tadi nih? Sebentar, Nak ya.
Oke. Baik. Sudah? Nah, coba Mr. Holmes simpulkan anak-anakku. Intinya adalah, oke, reproduksi virus itu bisa dua cara, bisa secara litik, lisogenik, atau keduanya, tergantung virusnya. Itu dulu, oke? Apa sih yang membedakannya, Sir? Pertama adalah sebelum saya masuk ke gambar ini, tadi juga teman-temannya lihat, ini dulu nih, diperhatikan dulu. Litik berasal dari kata lisis, hancur. Berarti nanti ada sesuatu yang hancur. Yang hancur itu adalah sel inang. Itu dulu ya, konsep litik artinya adalah hancur. Beda dengan lisogenik. Lisogenik artinya adalah DNA-nya bergabung. Lisis, pecah. Lisogenik, DNA antara virus dengan DNA inang bergabung. Oke? Baik, yang pertama, litik. Bisa dilihat litik nih? Oke. Litik lisogenik tahapannya adalah absorpsi. Tahu ya absorpsi ya? Mengabsorpsi artinya menempel, melekat. Ini dia sel inang, ini virus menempel, absorpsi. Clear ya? Yang kedua, setelah diabsorpsi, lihat penetrasi. Di sini nanti ada jarum. Namanya jarum ya. Disuntik nih. Ini namanya penetrasi. Sebab penetrasi itu artinya masuk. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah DNA atau RNA. Materi genetiknya. Penetrasi. Yang ketiga sintesis. Sintesis itu artinya apa? Membentuk. Nah di sini artinya adalah apa yang dibentuk ketika sudah masuk DNA. Apa yang dibentuk? Yang dibentuk itu yang pertama adalah DNA baru. Kemudian yang dibentuk adalah komponen virus yang lain. Apa saja komponen virus yang lain? Kapsid. Benar ya? Benar ya? Ada selubung ekor. Benar ya? Ada leher. Itu dibentuk semua tuh. Dibentuk DNA, dibentuk komponen-komponen lain, dimatangkan. Dimatangkan semua komponen ini sehingga dia dirakit yang baru. Setelah dirakit yang baru, tambah banyak dong. Lama-lama kalau tambah banyak ini sel, tambah banyak di sini virus, lama-lama bengkak enggak? Bengkak toh? Karena sudah bertambah banyak ya. Akhirnya dinding selnya si sel ini akan enggak kuat. Pecah. Litik. Ada pertanyaan mengenai litik? Aman. Sekarang lisogenik. Lisogenik itu tahapan pertama kedua sama. Absorpsi, penetrasi. Absorpsi, penetrasi. Setelah dia melakukan penetrasi, DNA masuk. DNA-nya diapain? Ini DNA inang, DNA virus bergabung tuh. Setelah bergabung, nanti kalau sel bakterinya membelah, DNA-nya ikut membelah enggak? Sehingga bertambah banyak dong DNA si virus. Itulah namanya profag. Oke? DNA yang sudah bergabung bertambah banyak namanya profag. Tahu ya istilah profag ya? Kemudian setelah dia membelah, nanti tahap sintesis. Sintesis tadi sama konsepnya, dibentuk bentuk struktur yang lain. Oke? Nah, kalau sudah terbentuk struktur yang lain, lama-lama tambah banyak nggak virus di dalam? Tambah banyak, dia nanti bisa suatu waktu masuk ke tahap lisis. Lama-lama akan pecah juga. Paham? Itulah dia siklus litik lisogenik. Next nak. Baik, sebelum ini. Jadi paham ya mengenai gambar yang tadi, soal itu sudah bisa dijawab nanti ya. Baik, lantas mana yang lebih berbahaya litik lisogenik? Tadi Edril mengatakan litik, Lovina mengatakan litik. Jawaban kamu tepat. Tetapi apakah lisogenik tidak berbahaya? Berbahaya. Oke? Litik lisogenik ini sama-sama berbahaya. Litik kenapa berbahaya? Karena dia gampang menyebar. Oke? COVID litik gampang menyebar, memecahkan sel-sel sehingga gampang berkembang biak. Paham ya? Lisogenik kenapa dia agak lama menyebar? Karena dia mengambil alih DNA dulu. Tetapi dia ini adalah silent killer. Diam-diam tetapi bisa mengakibatkan penyakit akut. HIV.
Oke? Diam-diam masuk ke dalam tubuh, lama-lama dia bergabung, membentuk profak-profak dalam waktu yang lama, tetapi sangat mematikan. So, mana yang lebih berbahaya? Sama-sama berbahaya. Oke? Clear sampai situ? Baik, tepuk tangan buat kalian semua. Baik, silakan kita yang terakhir sebelum kita masuk. Ada pertanyaan sebelum kita simpulkan? Jadi hari ini saya ingin kalian sudah mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan virus ya. Kemudian kita akan masuk ke formatif yang kedua. Silakan kuisis, silakan buka kuisis. Saya akan bagikan kodenya. Oke. Baik. Saya akan bagikan kodenya ya nak. Kuisis. Waktunya hanya 5 menit ya. Silakan. Mudah-mudahan hasilnya sudah bagus hari ini. Sebentar. Oke. Sebentar nak ya. Silakan dikerjakan dengan sejujur-jujurnya ya. Oke. Dua 283666 283666. Oke, ini jam 2:22. Jadi jam 2:28 akan saya stop. Ready? Oke. Selamat mengerjakan. Bisa di-share nggak sih? Share Ini? di ke Zoom. Ini. Ayo diperhatikan. Diperhatikan gambarnya. Soal yang selanjutnya diperhatikan ya. Tolong jangan asal dijawab ya. Udah nak? Banyak yang salah nih, ayo. Kita share ya. Udah masuk. Banyak yang salah nih, coba dicek dulu nih. Udah nih. Udah. Queen, banyak yang salah nih. Yuk, di Jocelyn benar semua nih. Rachel benar semua. William salah satu. Ayo hati-hati. Kamu benar satu doang, si Syakir. Ada yang benar semua? Ada ya? Alicia benar semua? Good. Rachel benar semua? Jocelyn benar semua? Siapa yang salah satu? Salah satu ada 3 orang.
Salah satu ada. Salah satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Good. Ini ya hasilnya ya. Kelar semua? Coba lihat hasilnya. Coba lihat aja. Oke, selesai. Tepuk tangan. Baik, nanti soal-soalnya akan saya kirimkan ulang untuk kalian latihan di rumah. Oke? Untuk latihan di rumah. Ada yang nilai 100 berapa orang nih? Coba hitung Nina. Juan, tepuk tangan buat Juan. Alicia, Reina, Jocelyn, Ella, Keisha, Rachel, ke bawah. Ke bawah, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ke bawah. Siapa? William. Rachel. Salah satu Richard. Michael. William. Salah satu Niko Mari. Salah dua Bagas. Siapa lagi? Udah, stop. Udah, yang lain jangan di-share, jangan. Ya, jangan. Aib. Iya. Baik. Oke, baik itu aja anak-anakku sekalian. Terima kasih atas segala dukungan kalian hari ini. Kalian belajar hari ini sangat luar biasa sekali ya. Di jam-jam terakhir kalian masih tetap semangat. Begitu? Baik, tadi sudah dikumpul ya ke Google Classroom ya? Oke. Selamat berlibur. Besok libur ya? Libur ya besok ya? Benar? Dan kalian akan outing, benar ya? Bersenang-senanglah saat kamu masih diberi kesempatan untuk senang. Oke? Dan setelah outing minggu depan, sampai ketemu lagi dengan pelajaran virus yang selanjutnya. Angkat tangan siapa yang kira-kira tahu pelajaran kita selanjutnya apa? Virus ini ya virus. Apa? Klasifikasi virus. Kita akan melihat nanti virus HIV, virus COVID, hepatitis, virus, virus cinta. Baik, itu aja anak sekalian. Terima kasih dan sampai ketemu minggu depan. Oke? Baik. Goodbye and thank you, Mr. Holmes. Siap, sampai ketemu.